seorang ibu menjadi ibu tuh nggak pernah benar-benar siap menjadi ibu menurut gue. Gue nggak pernah nyangka gue akan di posisi itu, Mbak. I know, right? Dan Itu ya, sih. menurut ya. Iya, dan itu benar nggak bisa dibayangin aja, harus dijalanin sih. Memang si suara bayi nangis itu tuh secara alamiah dan naluriah itu memang membuat stres. Banyak banget yang datang ketemu terus habis itu bilang, ya entah kalau anaknya tidur, ibunya juga tidur aja. Udah ngomong sama tembok. Arinda, Hai, welcome to Mbak. motherhood. Finally. Udah berapa bulan? 4 bulan, jalan 5 bulan. 4 bulan, selamat ya. Thank you. Gue gak tahu ini selamat atau apa. Tapi ya sih, Gimana 4 bulan? 4 bulan yang gue expect tapi gue gak expect. Paham gak sih? Gimana coba? Jadi Elaborate. karena gue kerja dengan anak-anak dan memang beberapa kali membersamai ibu yang juga merawat anak bayi, I kinda expect what to expect gitu. Kayak kebayang nih, oh iya anak bayi bakalan rewel, bakal belum bisa ngapa-ngapain, bakal tergantung sama ibunya, bakal tergantung sama bapaknya, bakal gitu. Hanya bisa minum susu, berarti ibunya akan usahakan ASI dan seterusnya. Tuh gue tahu secara konsep. Gue nggak tahu secara emosional akan segini. Pokoknya teori udah cukup lah ya. Cukup, padat cukup. merayap. Cukup. Ternyata ketika ketemu di lapangan nih, anak gue lahir brojol gitu ya. Enggak, sebelum brojol pun ya, sebelum lahiran pun itu pun udah nggak sesuai sama ekspektasi kita, karena really yang tadinya kita merencanakan dan mempersiapkan semuanya untuk persalinan normal, akhirnya harus C-section gitu kan. Kemudian yang tadinya 3 hari udah bisa pulang, ternyata harus stay lagi sehari kemarin karena anak gue dehidrasi. I see. Demam segala macem, akhirnya dirawat dulu sehari gitu lah ya di rumah sakit. Pulang, gue pikir 2 minggu awal, gue tahu Mbak teorinya 2 minggu awal seorang ibu emosinya akan naik turun karena hormon, jam tidur anaknya, jam tidur berantakan, badannya masih sakit segala macem gitu kan. Gue paham, tapi gue gak siap. Jadi lo kayak oke gitu ya, gue akan masuk bisa. to this battle. Gue I'm prepared for this. I'm prepared. Segala macam yang gue siapin itu untuk persalinan. Gue bener-bener gue nggak persiapan. Gue nggak tahu what to expect untuk persalinan, Mbak, karena gue nggak bisa ngebayangin sakitnya tuh kayak apa. Gue nggak tahu mengejan itu yang dimaksud apa. Gue nggak tahu kontraksi itu gimana tuh. Gue nggak punya ide gitu. Tapi gue pernah merawat at least lah ya beberapa kali sama anak bayi tuh gue tahu walaupun nggak newborn gitu ya. Jadi yang benar-benar gue siapin, yang gue pelajarin, yang gue ikutin kelasnya itu waktu itu ya untuk persalinan. Oh, lu sempat ikut kelas Ikut. Wow. Persiapan persalinan tuh gue ikut. Gue benar-benar khawatir banget waktu itu. Kok ya nggak diterusin? Kok cuma sampai persalinan tuh harusnya. Ini buat ibu-ibu semua yang lagi nonton juga, mungkin ibu baru atau yang mau jadi ibu ya. Tolonglah jangan berhenti di kelas persiapan persalinan. Lanjutkan persiapan merawat newborn sampai dengan 6 bulan. Karena ternyata newborn doang tuh gak selesai. Kapan lo sadar kalau oh my god, ini beda banget dari yang gue bayangkan? 2 minggu. 2 minggu gue lahiran. Ternyata the hormone went so crazy, di luar craziness yang gue bayangin. Kayak gue tahu, gue pernah membersamai seorang ibu yang kena postpartum blues lah ya. Waktu itu belum sampai depression gitu. Memang bedanya postpartum blues sama depression itu, blues itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu awal. Jadi memang jangkanya sebentar. Dan itu sebuah fase yang wajar banget dialami sama ibu baru. Perubahan hormon tadi, siklus tidur, kemudian banyak banget deh ya, rutinitas semua tuh berubah benar-benar. Yang menyertai tambahan peran jadi ibu itu ya, judulnya sih satu ya, jadi ibu, tapi ternyata ya semuanya ekornya banyak banget gitu lah. Kalau postpartum depression itu ketika sudah lebih panjang lagi dari 3 minggu sampai 2 bulan dan seterusnya. Kemudian gak cuman mempengaruhi emosi atau moodnya ibunya aja, tapi sudah ke keseharian, jadi lebih sering marah-marah mungkin, jadi intensitas berantem sama pak suami jadi meningkat juga, sama anak jadi mungkin agak lebih kasar dan seterusnya, malah jadi pembiaran. Pokoknya jadi escalates banyak banget lah ya gitu. Itu kalau sampai ke depression. Nah, gue tahu teorinya tuh 3 minggu 2 minggu awal tuh akan akan emosi naik turun tuh gue tahu. Tapi ketika gue ngerasain langsung tuh benar-benar gue nggak bisa kontrol, Mbak.
you name it lah, kayak orang bilang, ada tuh ya saudara gue bilang, ih Arinda mah nggak postpartum nih, mah nggak postpartum kan gue baru lahiran, itu katanya salah ya. Tapi gini, kayak Bebe mah Arinda ya bilangnya, karena saudara gue, Arinda mah nggak baby blues nih, kayaknya happy banget, malah lebih cerah ya wajahnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kata gue, iya suami gue ngurusin gue gitu. Tapi dia bilang gitu karena ternyata ketika dia cerita dia memang ngalamin sampai depression. Jadi memang perbandingannya dirinya sendiri, pengalamannya yang bener-bener gue aja nggak tahu dia sampai segitunya gitu ya. Tapi ketika ada di fase 2 minggu itu, terutama ya sih 2 minggu 3 minggu ya, gue bener-bener ngerasain yang gue random tiba-tiba gue nangis, random tiba-tiba gue nggak mau ngapa-ngapain, denger anak nangis gue capek banget, gue harus ganti popok gue capek banget. Apalagi kan waktu itu awal-awal lahir itu benar-benar pup pipis tuh sering banget ya. Apalagi pup ya, kalau pup gue nggak bisa nunggu lebih lama gitu. Kalau pipis lebih bisa, anaknya pun lebih bisa nyaman gitu, karena kan keserap. Tapi kalau udah pup kan nggak bisa, lebih rewel gitu kan. Gue belum bisa nenenin, macam-macam deh perjuangannya. Anak gue waktu itu juga ada prosesi insisi lidah kan, karena dia ada tangtai, jadi lebih susah juga akhirnya menyusuinya. Di guenya pun ada prosesnya lagi gitu ya, jadi sakit fisik, sakit mental, emosional, capek, tidur kurang, semuanya tuh wah bertubi-tubi banget gitu. Di situ yang walaupun gue tahu teorinya gue harus support suami gue nggak berhenti, benar-benar suami gue tuh ada di situ, dia benar-benar megang anak gue, kita shift-shiftan, malam tuh dia yang megang, pagi gue yang megang tuh, jadi gue tidur bisa lebih terjaga gitu ya. Dia mau megang anak, dia mau mandiin anak, gue nggak bisa jongkok mandiin anak, dia yang mandiin anak gue, semuanya tuh pokoknya dia bantu support full. Tapi gue tetap nangis, tapi gue tetap kayak orang gila waktu itu, bener-bener yang ya ampun gitu, nggak bisa. Iya bener, sampai berapa kali tuh dia izin, suami gue harus izin dari kantor, saking gue yang minta, gue nggak bisa ditinggal gitu. Gue nggak pernah nyangka gue akan di posisi itu, Mbak. I know right. Dan sih ya, menurut ya. Iya, dan itu bener nggak bisa dibayangin aja, harus dijalanin sih. Walah, betul. Dan apa namanya? Pasti kalau denger cerita lo barusan tuh ibu-ibu yang pernah menjalankan peran itu gitu ya, entah mengalami yang seperti tadi saudara lo ya, entah ada intensitasnya atau ceritanya sama atau tidak gitu kan, ya can relate kayak gitu. Tapi ya tadi yang lo bilang lo nggak tahu sepupu lo bahkan mengalami itu gitu, bahkan yang sepupu lihat dari lo adalah ya lo kok tambah ini ya, cerah ya gitu. Ya, it's kinda sad though, karena dari berbagi fase ini ya dengan beberapa ibu lain gitu, seharusnya ini tidak menjadi fase yang lonely, but somehow it felt lonely gitu. Iya nggak sih? Ada momen gue lagi bangun tengah malam menyusui anak gue, tapi suami gue tidur nyenyak gitu kan. Gue sedih, gue benar-benar nangis, gue terisak-isak sampai itu air mata netes ke baju anak gue. Gue ngerasa sendirian, gue ngerasa gak disupport, padahal itu cuma that one moment gitu. Selebihnya tuh suami gue ada banget, tapi di momen itu tuh gue kayak digelapkan mata gue gitu. Somehow maksudnya gue emang secara hormonal banyak banget yang berubah gitu, dan itu emang gak bisa dikontrol, bener-bener gak bisa lo kontrol segimana pun ya. Ya tadi ya saudara gue bilang kayak gitu, dia bilang ini karena kamu psikolog ya, jadi nggak kena baby blues ya gitu. Mohon maaf, tapi gue nggak ngejawab emang waktu itu, gue cuma senyum aja. Alhamdulillah gue dibilang lebih cerah gitu ya, lebih gue tenang, gue oke tuh gue alhamdulillah, karena berarti gue dan suami gue bisa berhasil manage ini sampai di titik itu. Betul, dan mungkin itu betul. Dengan pembanding mungkin ibu-ibu kebanyakan atau saudara lo sendiri gitu. Dan gue yakin sih background pendidikan lo itu lo punya teori-teori yang kalau dari energi untuk battle gitu ya, lo sudah lebih mumpuni gitu, sudah lebih siap dalam tanda kutip. At least gue punya bekal. Walah. Tapi gue nggak bener-bener, sekarang gue bisa bilang kalau gue nggak pernah benar-benar siap gitu. Seorang ibu menjadi ibu tuh nggak pernah benar-benar siap menjadi ibu menurut gue. Iya, ya kan? Iya, even sih, sekarang nih gue
ini baik ya, mungkin fase yang gue sebagai berprofesi sebagai psikolog memang gue nggak banyak ngurusin anak bayi yang baru lahir. Tapi kalau misalnya saya toddler gitu, gue banyak nih megang toddler. Gue nggak yakin nanti ketika anak gue toddler gue bisa sewaras itu juga gitu. Gue mungkin banyak fase gue kagetnya, gue bingungnya. Sekarang aja anak gue udah mau makan nih 2 bulan lagi, gue udah deg-degan gimana nih. Wah, oke. Itu juga another jungle. Iya bener kan, jadi bener-bener kita nggak pernah benar-benar prepare untuk menjadi seorang ibu, seorang bapak juga ya, seorang bapak. Gue yakin seorang bapak yang benar-benar bilang kayak, iya gue mau jadi bapak, ayo ini program punya anak. Tapi ketika udah jadi bapak dan anaknya ada di depan mata, ada hal-hal yang tetap kita ngerasa kita nggak mampu. Betul. Dan itu wajar banget, Betul, menurut gue. betul. Manusiawi banget. Betul. Dan menjadi orang tua tuh menurut gue itu salah satu bisa dimasukkan ke list hal-hal yang manusia tidak bisa benar-benar paham unless we do it gitu. Menurut gue pernikahan, perceraian, punya anak gitu, terus kehilangan grieving, itu benar-benar kayak kita bisa mencoba berempati gitu ya. Tapi benar-benar ya lo punya pengalaman akrab dengan toddler, bayi gitu ya. Tapi ya bahkan ketika lo mengalami sendiri, you admit it gitu, it's totally different. Betul. Nah, yang satu hal yang gue ngerasa membuka mata gue banget ya, yang gue nggak pernah expect gue akan ngalamin perasaan ini adalah ketika anak gue nangis, gue ternyata bisa merasakan rasa tolong dong selesai nangisnya, berhenti dong lo nangis gitu. Gue nggak pernah mikir itu Mbak, karena selama gue kerja ya gue ngadepin anak tantrum dan gue cukup terlatih gitu ya. Jadi gue ibarat otot makin banyak dilatih kan makin kuat gitu ya, makin tebal, masanya nambah dan seterusnya. Iya harusnya. Tapi ketika gue di posisi itu baru melahirkan, anak gue nangis, dan ternyata memang newborn itu kan kebutuhan dasarnya semuanya tuh harus dibantu ya, benar-benar nggak bisa gitu, dan dia nggak bisa regulasi, nggak mungkin lah anak baru lahir bisa regulasi, sehingga pasti dia butuh bantuan kita, entah gue ataupun bapaknya. Dan satu-satunya cara dia meminta bantuan adalah menangis. Bener. Dan itu tuh non-stop, rasanya waktu itu kayak gila non-stop ya. Tapi sekarang gue udah lewat fase newborn, gue ngerasa newborn itu gampang banget ya. Ternyata kayak gue kangen newborn ya, dia cuman nenen tidur gitu. Sekarang nggak bisa, dia tidurin aja dia nolak gitu. Tapi saat itu gue ngerasa nggak pernah berhenti dia nangis, sehingga gue ada banget momen-momen, nggak cuma sekali ya, gue beberapa kali ngerasa diem dong, mau apa lagi gitu. Walaupun emang cuma dalam hati gue, tapi gue ada di posisi yang gue naruh dia lebih berjarak sama gue, agak bawah, terus kayak apalagi gitu tuh. Gue ada momen itu gitu. Alhamdulillah nggak sampai keterusan, tapi gue aja segitu aja gue nggak expect gue akan ngerasain itu gitu. Sampai akhirnya gue minta tolong suami gue untuk pegang dulu. Gue benar-benar butuh nafas dulu. Mungkin gue kamar mandi, mungkin gue apa, tapi gue butuh momen sama gue dulu gitu ya, even nggak ngerjain kerjaan rumah gitu ya. Terus habis itu di situ yang gue udah mulai tenang, udah mulai oke, udah mulai waras lagi gitu. Coping gue tuh emang memahami situasi secara logis, coping gue biasanya. Jadi gue akan baca-baca, gue akan nyari tahu sumbernya segala macam. Long story short, gue baca-baca lah, gue cari tahu. Dan dulu banget jauh sebelum gue even nikah ya, gue pernah nonton sebuah dokumenter itu tentang anak bayi, dan diingatkan ketika gue baca artikel itu. Jadi ternyata emang nature-nya seorang ibu baru lahir tadi, otaknya berubah, literally berubah, nggak cuma sekedar metafor gitu ya, tapi memang rewiring gitu ya, beneran rewiring, karena kita butuh skill baru. Skill nurturing tuh nggak pernah dibutuhkan seorang manusia sebelum dia punya anak gitu. Jadi kayak secara evolusi memang kita jadinya sekarang butuh skill nurturing itu, sehingga otaknya berubah gitu ya. Itu satu. Tapi di sisi yang lain memang nggak bisa bohong, badan yang lagi recovery habis melahirkan itu terluka-luka gitu. Mau lahiran sesar maupun normal itu sedang recovery gitu. Beneran ya. Hidup dan mati ya gitu. Udah baru lewat gitu. Iya, ada luka besar bekas plasenta yang nempel di rahim tuh baru keluar, dan itu lagi recovery gitu ya. Dan itu satu sisi. Di sisi lain ternyata memang si suara bayi nangis itu tuh secara alamiah dan naluriah itu memang membuat stres.
Ini bukan personal ya, ini bukan personal. Karena memang ternyata risetnya bilang dia coba ngebandingin gitu suara bayi nangis dengan beberapa pitch suara yang lain. Ternyata suara bayi nangis itu pitchnya mirip dengan sumber suara yang bising, kayak motong keramik gitu ya. Kalau Iya, nada dasarnya tinggi kan, kayak keramik gitu kan, nangis juga kan. Emang dasarnya segitu gitu ya. Jadi memang secara alamiah akan membuat stres. Mau itu anak sendiri, mau itu anak orang lain. Makanya di tempat umum, di pesawat, di kereta ada anak nangis, banyak orang dewasa yang akan ngerasa sebel kan. Betul, langsung ya bereaksi. Langsung, bener. Jadi di saat yang bersamaan ada dua hal yang teraktivasi gitu. Rasa stres karena bising, tapi di sisi lain ada insting nurturing yang muncul juga karena dia nangis. Jadi uniknya suara bayi itu walaupun dia bising, tapi dia juga nge-trigger bagian otak yang untuk nurturing itu buat aktif. Jadi kita sebagai ibu itu akan langsung nyari tahu secara otomatis kan di otak kan, apa nih yang salah, langsung screening satu-satu. Popoknya tadi udah minum susu, suhunya gimana, bajunya gimana gitu kan, langsung otomatis gitu. Karena emang dasarnya otak kita kayak gitu. Ternyata ketika gue ngerasa jengah gitu ya, dan rasanya gue pengen kabur sih, gue pengen kayak, ini lo pegang deh laki gue, lo pegang deh anak lo, terus gue mau cabut aja boleh nggak gitu. Gue tuh bener-bener udah dong nangis gitu. Di saat itu ternyata yang terjadi, gue sedang coba mengelola si rasa bising tadi, stres karena suara bising itu. Tapi di sisi lain ada rasa bersalah juga karena gue harusnya nurturing dia. Iya betul. Iya kan? That ya damn kan? guilty feeling tuh emang deh menggulung kan itu ya. Iya. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini perasaan gue doang atau ibu-ibu lain juga ngerasain itu. Gue nggak tahu, lo pernah nggak sih Mbak ngerasain rasa pengen berjarak jauh, lari, kabur gitu ya dari anak lo gitu. Nah ini gue pengakuan dosa. Tadi yang lo bilang apa nangis sampai stres banget. Ini nih gue baru cerita sama nyokap sekali. Jadi gue waktu itu waktu anak gue baru lahir, kami tinggal di Bandung kan. Nah bapaknya tuh kan kerja. Jadi pulang tuh kayak malam, biasalah kebanyakan orang jam kerja gitu kan. Jadi gue tuh cuma berdua sama anak gue. Ada mbak datang yang cuma sapu, pel, cuci, terus bentar nanti ya. terus nanti siang pulang gitu kan. Jadi kan most of time gue cuma berdua kan sama anak gue. Gue itu bahkan tidak membiarkan diri gue berjeda untuk menyadari kalau gue tuh stres, kalau gue kewalahan. Ketika udah lewat, karena nggak bisa, situasinya nggak bisa kan? Nggak, iya kan, nggak ada. Gue tuh bahkan nggak apa ya itu gue bahkan tidak bisa napak dan sadar kalau gue tuh butuh bantuan, nggak sempet gitu. Sampai tiba-tiba ada manusia lain di rumah gue, misalkan nyokap gue kalau libur gitu weekend datang, ada nyokap gitu, baru gue bisa tidur enak gitu. Gue tuh nggak ada jeda. Jadi ada satu hari gue tuh nggak tahan banget sama suara nangis anak gue marahin anak bayi. Aduh gue malu banget, gue marahin anak bayi, gue marah kayak bisa gak sih diem gitu, mami tuh pusing gitu. Terus paham. Habis itu gue tuh kayak ketampar momen itu sambil gue marahin, terus gue gini, Diga lu gila ya gitu. Terus kayak I was ashamed, kayak gue deng gitu, kayak gue tuh ibunya gitu. Udah selesai, terus udah dia tidur, terus gue nangis kayak itu nggak enak gitu banget kan. tuh. Itu nggak enak banget tuh rasanya tuh. Udah nangis, terus gue nggak berani bilang ke siapa-siapa. Gue tuh ngerasa kayak gimana ya, ada checklist dasar seorang ibu gitu, dan gue nggak bisa take off that checklist gitu, bersabar sama anak yang baru lahir gitu kan. Akhirnya gue WhatsApp nyokap gue kan, gue cerita gitu. Udah, nyokap gue sih nggak komen banyak gitu. Cuma pas nyokap gue datang weekendnya, terus cuma ngomong gini, jangan dimarahin dong cucu mama. Gue jadi pengen nangis. Jangan dimarahin dong cucu mama, kalau capek istirahat aja gitu. Terus gue dalam hati gini, ya gimana istirahatnya gitu. Gue ingat pas lagi gue baru lahiran ya, banyak banget yang datang ketemu terus habis itu bilang, iya entah kalau anaknya tidur, ibunya juga tidur aja. Lu ngomong sama tembok. Siapa yang bikin mitos itu, siapa? Betul. Bahkan kan itu jadi reelsnya, shortsnya banyak ya, lucu kan. Kalau encusnya ada 4 sih kayak gue bisa ya. itu bohong ya, nggak ada. Sama ini tadi lo bilang nangis gitu ya, checklist. Gue bahkan inget ada satu titik gitu ya, gue tahu nih anak gue nangis dia mau apa. Misalnya gue lagi di dapur, dia nangis tuh gue gini, oh ya dia mau pipis. Nah anak gue tuh nggak suka ngompol. Jadi gue bawa, gue gendong di atas wastafel gitu, gue buka popoknya, terus dia sambil merem sambil tidur. Dia pipis, terus udah gue bersihin, gue pakein lagi, terus dia tidur gitu. Terus ada lagi nangis, oh dia pup gitu. Aneh banget sih, gue tahu ini kayak absurd, tapi gue yakin ibu yang memang mengasuh anaknya
langsung gitu ya setiap hari, kayak you kinda can tell gitu. Aneh sih, aneh. Iya. Tapi kayak gue belum datang ke anak gue, tapi kayak oh ya dia mau nenen lagi gitu. Ya gue kayak sama bisa ngebedain ini nangis nenen, nangis udah capek tapi ngantuk tapi nggak mau tidur, Nangis gitu gerah, Iya, ya nangis kan? gerah, ya. Antri vaksin kelamaan terus dia nangis gitu kan. Iya betul. Iya banget. Nah itu tadi dirasain juga sama suami gue yang dia marahin, ada tuh dia kelepasan. Wah itu guilty-nya 2 hari apa ya kita tuh ngomongin itu gitu. Tapi again karena gue harus mengakui sih kalau memang background gue tuh cukup membantu, nggak membantu banget dalam perjalanan gue dan suami gue menjadi ibu baru dan bapak baru ya. Waktu itu dia juga kayak gitu, dia kelepasan akhirnya langsung gue ambil. Ya udah kita berjarak dulu, jadi emang dari awal kita sama-sama tahu kalau emang udah capek ya udah saling bantu aja gitu. Lo take over, kadang gue yang take over gitu kan. Dan ketika udah berapa waktu ya waktu itu ya, one day adalah momen gitu ya dimana dia intens banget lagi megang anak gue terus, sedangkan gue lagi megang urusan rumah. Jadi akhirnya gue masak segala macam, dia megang terus kan. Sehari oke, dia kayak oh I can do this lah gitu lah, kata laki gue I can do this. 2 hari apalagi sih gitu, udah mulai gusar-gusar gitu ya. Masuk hari ketiga, wah capek banget. Terus habis itu dia nanya, kamu bisa sih tahan kayak gini terus gitu? Iya sayang, itu yang aku rasakan sehari-hari gitu. Terus tapi apa yang bikin kamu tuh bisa gitu? Itu momennya gue udah sadar ya, gue udah much better, gue udah kayak udah sebulan apa 2 bulan gitu ya. Jadi emang udah badan gue juga udah lebih enak. Dan ini realisasi kesadaran yang buat gue sama suami gue sampai sekarang masih sangat membantu kita gitu. Dia nanya kan, kamu bisa sih gimana caranya biar kamu bisa tetap tenang gitu? Loh aku nggak tenang, tapi ketika dia nangis yang ada di pikiranku itu dia sedang kesulitan apa ya gitu. Jadi aku nggak pernah mau pakai kata anak lagi rewel, aku nggak pernah mau pakai anak lagi berisik, anak lagi rese, karena dia nggak lagi rese, dia tuh lagi butuh bantuan. Di situ benar-benar momen dimana suami gue yang astagfirullah, iya ya, dia lagi butuh bantuan. Ya ampun, anak sekecil ini aja tuh struggle untuk menjalani hidup. Dia tuh nangis cuma minta tolong, udah gitu. Kalau dia lagi happy juga dia lucu banget kok. Dia bukan tipe anak, dan kebetulan aku bukan anak yang rewel gitu loh, bukan anak yang apa-apa nangis tuh enggak gitu. Emang kalau dia nangis berarti memang lagi butuh bantuan gitu. Sehingga sekarang ketika dia nangis kita akan nanya, kamu butuh apa nak? Gitu. Dan itu jauh membantu kita untuk lebih tenang. Betul. Jadi memang memahami itu memang membawa kita ke level yang berbeda gitu ya dalam pengasuhan. Oh ya, pengasuhan itu tadi yang mungkin ya jawaban kan lu udah terbiasa terpapar sama toddler, anak-anak gitu, biasa menangani gitu. Dan ternyata mungkin mengasuh dan bertemu hanya beberapa saat, seminggu sekali, sebulan sekali, that's totally different, beda gitu. Betul. Makanya benar-benar kalau di sekolah anak gue tuh ya ada kelas untuk pengasuh. Siapapun gitu yang mengasuh, yang menghabiskan waktu paling banyak dengan si anak gitu ya, dengan pengasuh. Kenapa? Karena memang pengasuh itu memiliki beban, kedekatan, dan tugas yang berbeda gitu, nggak bisa diabaikan gitu. Maksudnya gini kan banyak ibu yang beruntung bisa dapat bantuan untuk mengasuh anaknya gitu ya, entah dari keluarga, entah dari profesional gitu ya. Keberadaan si pengasuh gitu ya, itu memang harus disiapkan dan harus dengan penuh kesadaran kita provide kebutuhan si pengasuh itu, karena ya menjadi seorang pengasuh itu berat gitu. Iya betul, dan nggak ada jam kerja boy. Betul bener-bener kapanpun gitu. Bener-bener. Tapi satu yang gue dibalik rasa tadi ya, rasa jengah, rasa capek, lelah yang kadang-kadang maunya berhenti aja gitu. Kadang ada momen mungkin ya, gue mungkin tidak merasakan, tapi belajar dari pasien gue, atau mungkin cerita-cerita orang lain, atau mungkin pengalaman orang-orang yang ada di sosial media yang merasakan sampai ke postpartum depression, gue jadi bisa paham kenapa ada orang tua yang literally jadinya menyakiti anaknya gitu, hanya untuk supaya anaknya berhenti menangis gitu. Dan tadi yang gue bilang nggak ada jam kerja, dan jadinya akhirnya masuk pada pertanyaan,
sampai kapan ya gue bakal gini terus gitu. Betul. Ada banget kan? Banget. Ada. Banget. Dan tidak semua ibu beruntung dapat partner Betul. yang misalkan lo kayak suami lo bisa Mm-mm. mau shift-shiftan gitu kan, Betul. atau bisa tambah Betul. ada pengasuh tambahan gitu Mhm. kan ya. Dan tadi semoga pengennya sih ya kalau kita dengar ada temen gitu ya, saudara lahiran, kita pengennya kayak oh, I don't want you to feel lonely in that phase gitu ya. Mhm. Tapi memang kita paham gitu kalau Iya. kalau apa namanya, ya dia mungkin tidak memungkinkan untuk baca chat kita, dia mungkin tidak Iya. memungkinkan untuk kayak ya paling ya kayak oke, you can do this Arinda Iya. gitu. Pesan dari jauh gitu kayak you can do this Arinda. Betul. Kalau misalnya gue bisa mengulang lagi gitu ya, gue dikasih kesempatan untuk mengulang lagi fase newborn, gue tetap akan melakukan hal yang sama sih. Dan yang menurut gue so far ya, yang sangat-sangat membantu gue memang social support. Support dari suami. Kebetulan gue juga tinggal berdekatan sama nyokap gue, bokap gue, sehingga adanya bantuan lain tuh sangat-sangat penting ya, sangat-sangat membantu. Yang itu yang gue harap gue akan bisa diberkati lagi ya, ketika nanti ada kesempatan membersamai anak lagi ya, punya anak lagi gitu. Dan kalau misalnya emang akhirnya saya nggak tahu, gue nggak tahu yang akan membaca ini, denger ini siapa. Tapi jika memang ada yang denger ini seorang ibu baru atau yang mau menjadi ibu, perjalanan menjadi ibu itu akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Nggak tahu kenapa, tapi ya kan. Sampai berapapun usia anak. Iya betul. Walaupun suami kita nggak pernah ngasih tuntutan semuanya ke kita gitu ya, tapi nggak tahu kenapa rasanya kewajiban membesarkan dan mengasuh anak ini sangat berat di perempuan. Sehingga ketika nanti ada rasa bersalah yang mungkin muncul di ibu-ibu, baik itu ketika anaknya nangis, pipis, pupup, apapun gitu ya kebutuhannya, dan kita ngerasa nggak bisa memenuhi itu, percayalah itu normal banget dan itu akan lewat. Jadi itu akan jadi kayak satu datang ntar pergi lagi kayak kereta gitu. Datang it will last forever. Lagi, it will last forever. Dan percayalah apapun yang kita lakukan, mau itu kalau di thread ya. Jadi sekarang gue ibu-ibu nih di thread ramenya. Itu perdebatannya antara sufor ASI, sesar normal, never ending discussion itu kan. Apapun yang dilakukan itu adalah usaha seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, so it's okay. Iya. It's your choice. It's your choice. Rasa bersalah pun itu muncul dari rasa kita, kesadaran kita bertanggung jawab atas, betul. Atas karena kita menyadari peran kita sebagai ibu tersebut, betul. gitu. Jadi itu justru tanda bahwa kita ini jadi ibu yang baik sebenarnya. It's a good sign. So keep on working on anything you are working right now, ibu-ibu di luar sana. Dan yuk kita gabung di thread sama-sama. Mama you got this mom. You got this mom. You got this Arinda. You got this dah.